Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema memperingati Hari Rabies Sedunia. Saudara pencinta anjing atau dog lover, setiap dog lover hendaklah mengenal hal ini, yaitu penyakit rabies. Apa itu penyakit rabies atau anjing gila? Penyakit ini sangat ditakuti nomor 1 di dunia dan merupakan penyakit penting di Indonesia karena bersifat fatal dan menimbulkan kematian bagi manusia yang terpapar. Kenapa penyakit ini disebut sebagai penyakit paling menakutkan? Ini dikarenakan setiap orang yang terpapar penyakit tidak lagi bisa disembuhkan. Mengerikan, bukan? Sejak tahun 2007, setiap tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. World Rabies Day adalah sebuah kampanye global yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Kegiatan ini didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan OIE, dan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Sebuah organisasi non-profit bernama Aliansi Global untuk Pengendalian Rabies, GARC, menjadi koordinator penyelenggaraan Hari Rabies Sedunia. Peringatan Hari Rabies Sedunia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian dan pencegahan penyakit rabies. Secara umum, pelaksanaan World Rabies Day dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan vaksinasi rabies terhadap hewan di seluruh dunia, terutama anjing. Tujuan yang ingin dicapai oleh kampanye ini adalah menjadikan dunia bebas dari penyakit rabies pada tahun 2030. Hal ini juga telah menjadi bagian dari program pemerintah RI di Kementan dalam rangka Indonesia Bebas Rabies tahun 2030. Sejarah tentang pemilihan tanggal 28 September sebagai Hari Rabies Sedunia tidak lepas dari seorang ahli kimia dan mikrobiologi berkebangsaan Prancis yang berhasil mengembangkan vaksin rabies untuk pertama kalinya, yaitu Louis Pasteur yang meninggal pada tanggal 28 September 1895. Louis Pasteur mengaplikasikan vaksin temuannya tersebut kepada tubuh manusia pertama kali tahun 1885. Hal tersebut berhasil dan membawa sebuah terobosan baru pada masa itu dalam dunia kesehatan dalam penanganan penyakit rabies. Mari kita pelajari apa itu penyakit anjing gila atau rabies. Rabies merupakan penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus, yaitu rhabdovirus, yang menyerang sistem saraf pusat hewan mamalia, termasuk juga manusia. Case fatality rate yang sangat tinggi. Di seluruh dunia rabies membunuh sampai 59.000 orang dan jutaan hewan setiap tahunnya. Hal penting mengenai rabies, lebih dari 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing. Kucing 3% selebihnya, monyet dan hewan liar lainnya. Lebih dari 40% terjadi pada anak-anak usia di bawah 15 tahun. Vaksinasi 70% dari populasi anjing dapat mencegah terjangkitnya penyakit rabies. Rabies adalah penyakit yang mematikan, namun dapat dicegah. Penyebaran rabies di Indonesia berdasarkan sumber dari Kementan RI, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 8 provinsi yang bebas. Sementara 26 provinsi lainnya masih endemik rabies. 8 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, kasus gigitan hewan penular rabies dilaporkan berjumlah 400.306 kasus dengan kematian 544. 5 provinsi dengan jumlah kematian tertinggi antara lain Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Kejadian luar biasa terjadi pada tahun 2019. Terakhir dilaporkan terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana manusia tertular? Virus rabies terdapat pada air liur anjing, kucing penderita rabies. Manusia dapat tertular rabies akibat dari gigitan hewan pembawa rabies. Bagaimana gejala rabies pada anjing? Ada gejala berbentuk tenang, antara lain hipersalivasi, air liur yang berlebihan, suara hewan menjadi berubah menjadi parau, terjadi kelumpuhan pada bagian wajah dan rahang bawah, kemudian lumpuh, kejang, dan mati. Pada rabies bentuk ganas, hewan menjadi sangat galak, agresif, gelisah, hiperaktif, bersembunyi di tempat gelap dan dingin, nafsu makan menjadi berkurang dan hilang, menjadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya, memakan benda-benda asing seperti batu, kayu, dan lain-lain, lumpuh, kejang, kemudian mati. Bagaimana gejala penyakit pada manusia? Gejala klinis pada manusia, orang yang digigit oleh anjing yang terinfeksi belum tentu akan terjangkit penyakit rabies. Setiap manusia yang digigit oleh anjing tertular rabies harus segera mendapatkan tindakan medis karena penyakit ini umumnya bersifat fatal. Setelah gejala klinis muncul dengan case fatality rate dapat mencapai 100%. Di seluruh dunia hanya ada beberapa orang yang sembuh setelah terjangkit penyakit virus ini. Gejala klinis pada manusia umumnya batuk, kesulitan bernapas, keringat berlebihan, hipersalivasi, ketakutan pada air, ketakutan pada udara, ketakutan pada cahaya, kesulitan bernapas, kejang-kejang, kelumpuhan umum, kemudian meninggal. Apa yang harus dilakukan jika tergigit anjing? Luka dicuci dengan sabun, dengan deterjen, dengan air yang mengalir selama 10-15 menit. Luka diberikan antiseptik, bisa dengan iodium tinctur atau Revanol. Segera konsultasi ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Apa yang harus dilakukan pada anjingnya? Anjing penggigit jangan dibunuh. Bawa anjing ke dokter hewan terdekat atau puskeswan. Bila anjing mati, bawa kepala anjing ke puskeswan dalam kondisi dingin untuk diperiksa. Bisakah rabies dicegah? Bisa. Vaksinkan piaraan saudara, yaitu anjing, kucing, monyet, di puskeswan atau dokter hewan secara rutin setiap tahun. Rabies adalah penyakit yang mematikan, namun dapat dicegah. Dengan memvaksinkan anjing dan kucing setiap tahun, hewan kesayangan kita aman dari penyakit dan kita menjadi nyaman. Louis Pasteur adalah pahlawan dalam penyelamatan manusia dari penyakit rabies. Dan banyak lagi jasa-jasa beliau dalam ilmu mikrobiologi. Beliau wafat 28 September 1895. Dan hari wafatnya diabadikan sebagai Hari Rabies Sedunia. Louis Pasteur pernah mengatakan, tidak ada yang namanya kategori ilmu khusus yang disebut ilmu terapan. Ada ilmu pengetahuan dan aplikasinya yang terkait satu sama lain, karena buah itu terkait dengan pohon yang telah melahirkannya. Louis Pasteur. Beliau juga pernah mengatakan, kemauan adalah suatu yang penting karena aksi dan kerja biasa mengikuti kemauan. Dengan kemauan kita membuka pintu ke arah kesuksesan. Louis Pasteur. Kitab suci juga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Salam sejahtera, salam sehat, salam bebas rabies.